perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas mall pelayanan publik ini. Mudah, cepat, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Ida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Kita ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada yang bergabung bersama kami selain di frekuensi 89.1 Realita FM, juga yang streaming kami di layanan TikTok dan juga YouTube kami Realita Official. Edisi hari ini Jumat 14 November 2025, saya Ida Clarissa akan menemani Anda kerabat selama formasi 1 jam ke depan. Tentunya untuk membahas hal-hal berkaitan dengan dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter dan pakar-pakar kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan dalam program Smart Health edisi hari ini. Ya, kerabat Realita, selain Anda bisa menyimak, tentunya Anda juga bisa menanyakan berbagai hal berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Kita punya tema pada hari ini kerabat tentang mata rusak karena gadget, kenali dan atasi kelelahan mata akibat layar digital. Dan di studio sudah bersama dengan Ayu. Ada narasumber kita Dr. O.T. Ahmad Syarifuddin, PPDS Mata dari RSUD Smart Pamekasan. Langsung saja kita sapa hari ini. Sudah di studio ada Dr. O.T. Ahmad Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ayu. Ya, kita tanya dulu kabarnya pagi hari ini, gimana punya kabar dok? Ya alhamdulillah sehat, baik. Ya nggak kenapa-napa lah di Pamekasan ini. Soalnya saya bukan orang sini juga. Katanya baru sekitar 10 hari ada di Iya Pamekasan. betul, saya baru sekitar 10 hari di Pamekasan. Orang-orang bilang di sini kayak panas banget, tapi mungkin saya di sini datang lagi musim hujan ya. Jadinya saya nggak ngerasa panas. Saya juga orang yang agak nggak kuat dingin, malah saya ngerasa agak dingin malah di sini. Jadinya jadi agak anomali mungkin ya. Tapi ya saya nggak ngerasa. Alhamdulillah masih sehat. Walaupun di sini lagi musimnya pancaroba memang ya. Sekarang ini semuanya lagi sakit. Alhamdulillah kita sehat-sehat semua. Kita jaga kesehatan biar bisa bantu orang berobat juga ya, jadi dokternya jangan sampai sakit juga jadinya. Betul. Semoga betah di Pamekasan selama 1 bulan ke depan dokter. Terima kasih. Ya, kita punya tema dok tentang mata rusak karena gadget, kenali dan juga atasi kelelahan mata akibat layar digital bersama dengan Dr. OT ya, pagi hari ini. Dokter, kita mungkin langsung aja ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya kan kita nggak bisa menghindarkan diri dari penggunaan gadget ataupun layar digital dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita tahu bahwa hampir bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya terkoneksi dengan layar digital. Nah dokter, sebenarnya apa sih dampak yang paling bisa terjadi ketika penggunaan gadget yang berlebihan terutama pada mata kita? Betul banget ya yang dibilang sama Mbak Ayu ini. Jadi memang seiring berkembangnya zaman juga, jadi memang kita itu nggak bisa menghindari lagi ya dengan perkembangan teknologi. Salah satu dampaknya ini adalah ketergantungan kita terhadap layar. Mau kita lihat di komputer, layar HP, layar tab, apapun, kita ini mata kita udah cenderung selalu lihat layar. Jadi kita lagi istirahat, misalnya lagi istirahat ngeliat komputer, kita habis itu buka HP gitu. Jadi kayak istirahat kita pun juga tetap lihat layar, yang dimana jauh dibandingkan dari rekomendasi orang harusnya melihat layar dalam beberapa jam per harinya. Jadi dengan era sekarang ini memang banyak temuan penyakit-penyakit mata yang berkaitan dengan biasanya tuh aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas yang diakibatkan karena lama di depan layar, maupun itu karena kebiasaan ataupun karena keharusan dari pekerjaannya.
Jadi salah satu yang paling kita sering temukan itu ada namanya computer vision syndrome. Itu sebenarnya itu sebuah kumpulan dari gejala-gejala, segala gejala-gejala di mata yang muncul akibat dari terlalu lama terpapar dengan layar. Nah gitu. Jadi dia nggak khas banget sebenarnya bentukannya seperti apa. Paling khasnya itu cuman dia tuh yang matanya tuh ngerasa lelah, kayak pegel, capek. Tapi banyak sebenarnya kumpulan-kumpulan dari gejala lain yang bisa muncul akibat kalau kita itu terlalu lama ngeliat layar dalam satu waktu jangka panjang yang cukup lama gitu, Mbak. Oke, ini juga termasuk bagian dari kelelahan mata nggak sih, Dok? Iya, jadi bisa dibilang gitu ya. Jadi sama aja kayak badan kita semua itu kan bisa rasanya capek, pegel, lelah gitu ya. Nah, karena mata kita ini jarang untuk beristirahat. Jadi mungkin sedikit jelasin dulu ya. Jadi Oke. mata kita itu seperti ibaratnya kayak kamera itu, dia kan juga punya lensanya. Dimana lensanya itu dia itu elastis, dia nanti bisa bekerja untuk mengatur fokus kita. Kalau kita ngeliat jauh, jadi dia nanti fokus untuk jauh. Ketika kita ngeliat dekat, jadi ngeliat dekat gitu. Nah, mata kita itu relaksasi itu ketika kita itu ngelihat jarak yang agak cukup jauh, sekitar 6 meter. Nah, itu posisi lensa kita itu nggak berkontraksi. Ketika kita melihat jarak untuk yang dekat, dia itu akan berkontraksi sehingga bentuknya dia berubah, dan dia itu ibaratnya sama aja kayak otot-otot di organ tubuh kita yang lain. Jadi ketika dia dalam jangka waktu yang lama dia berkontraksi, akan mengakibatkan kelelahan, termasuk juga dengan otot-otot di sekitar mata kita. Karena nggak sadar kalau misalkan kita apalagi punya kelainan mata yang mungkin bikin kita ngelihatnya jadi nggak jelas, itu kita cenderung untuk memicingkan mata kita gitu ya. Jadi kayak kita untuk fokus, otot-otot di sekitar mata kita itu berkontraksi juga. Nah, jadi selain dari lensa kitanya tadi yang berkontraksi, otot-otot kalau di sekitar kelopak mata kita juga bekerja gitu. Kayak otot kita ibaratnya kalau kita megang sesuatu yang lama terus-terusan kan otot kita juga pasti pagel, capek. Nah, itu ibaratnya gambaran umumnya lah, gampangnya gitu kalau kita ngerasa kenapa banyak muncul keluhan ketika kita lama melihat dalam jarak dekat. Nah, karena masalahnya sebenarnya sih jarak dekatnya. Untuk layar sendiri ada sinarnya, ada refleks berkedip yang mengurang, lain-lain itu juga bikin masalah lain. Tapi utamanya itu karena sebenarnya aktivitas kita dalam jarak dekat itu, jarak dekat yang bikin kita fokus untuk dalam jangka waktu yang lama, bikin mata kita jadi lelah gitu, Dok. Gitu, Mbak. Oke, berarti dokter banyak kejadian-kejadian kayak orang-orang yang pakai kacamata sejak dini, anak-anak gitu ya utamanya. Ini juga karena paparan gadget. Itu seberapa besar sih, Dok, peran dia untuk sampai membuat seseorang harus menggunakan kacamata dengan usia yang masih sangat dini? Nah, itu. Jadi memang yang paling bahayanya itu di usia anak-anak atau usia berkembang. Ya mungkin perbedaannya ya, zaman dulu itu mungkin saya kecil atau mungkin kakak-kakak saya masih kecil itu masih banyak aktivitas kita itu di luar. Makanya ketika kita nonton TV pasti orang tua bilang kan jangan nonton TV jangan deket-deket gitu. Karena memang yang bahaya itu karena dekatnya. Karena mata kita itu terlalu bekerja keras gitu ketika kita itu ngelihatnya dalam jarak dekat. Memang kacamata itu faktor dari keturunannya itu tinggi karena pengaruh dari besar bola mata itu ngaruh ke dia tuh punya ukuran minus atau silinder atau enggak gitu, karena pengaruh dari bentuk bola matanya manusia itu sendiri. Tapi memang di usia berkembang itu, jadi ibaratnya sampai usia sekitar 20, bola mata kita itu kan masih berubah bentuknya karena masih berkembang. Jadi tadinya kan kepalanya kecil, bola matanya kecil juga. Nah, jadi ketika dia makin besar, bola matanya juga membesar. Harusnya perkembangan ini sesuai dengan seharusnya. Tapi ketika tadi si kita itu kebiasaan itu nggak terlatih ngeliat jauh dekat, tapi kebanyakan tuh hanya melihat dekat, otomatis cahaya itu akan difokuskan itu di titik yang salah. Jadi bisa menimbulkan kesalahan ketika bola mata kita itu mau berkembang, dianggapnya titik fokus kita itu bukan di tempat yang aslinya tapi dia berpindah. Nah, jadinya perkembangannya menjadi berbeda sehingga bisa
menimbulkan mata minus. Dari beberapa riset yang ditunjukkan sekarang juga, terutama pas saat COVID kemarin ya, memang banyak anak-anak yang lebih cenderung punya muncul minusnya dibandingkan di era-era dulu yang mungkin layarnya itu jauh lebih sedikit gitu, Mbak. Sebenarnya berapa jam sih dok yang direkomendasikan dalam satu hari kita itu bisa berkontak dengan layar digital ataupun dengan handphone utamanya? Iya. Baik ya. Kalau misalkan secara teorinya ya, kalau misalkan kita ngomong untuk hiburan, memang baiknya itu untuk orang dewasa itu sebetulnya itu kalau dulu ya dibilang itu hanya sekitar 2 jam lah sebenarnya kita itu untuk melihat layar untuk dalam jangka waktu untuk dalam jarak dekat. Untuk kalau anak-anak itu kalau bisa itu di bawah 1 jam sebetulnya untuk dia bisa melihat layar, terutama di usia-usia berkembang, apalagi masih di usia sekolah. Jadi tapi kan dengan zaman sekarang ya kita itu udah beda banget ya, karena kita melihat adanya informasi gitu. Dulu misalnya lihat di koran, sekarang mungkin kita lihatnya bisa banyak di media digital. Banyak juga sekolah-sekolah yang sekarang sudah pakainya tablet gitu, udah nggak pakai buku lagi. Nah itu sebenarnya untuk keseharian itu tidak apa-apa, asal jaraknya kita atur dan intensitasnya itu yang kita sesuaikan juga. Jadi ketika kita bermain, kita cenderung akan fokus ngelihat itu dalam jangka waktu yang lama, dan mata kita kurang berkedip, apalagi kita di ruang ber-AC, mata jadi makin kering, makin capek, makin banyak keluhannya. Nah kalau misalkan mungkin untuk aktivitas yang bekerja atau sekolah, mungkin kita banyak aktivitas lainnya juga di situ. Jadi saran itu sebenarnya setiap beberapa lama itu kita harus mengistirahatkan mata kita. Jadi ketika kita melihat jarak dekat yang lama, kita usahakan untuk melihat jauh juga. Nanti untuk matanya itu tadi, lensa tadi itu yang tadinya kontraksi, jadinya dia relaksasi lagi. Jadinya dia ibaratnya ada waktu istirahatnya. Karena kita nggak ngerasa dia pegel, jadi mungkin kita terus aja gitu ngelihat gadget jarak dekat. Sebenarnya dia juga capek juga. Jadi kalau saran itu kita bilangnya itu namanya ya 20-20-20. Jadi setiap 20 menit istirahat selama 20 detik, melihat jarak 20 kaki. 20 kaki itu sama aja 6 meter. Tadi saya bilang itu relaksasi mata kita itu kalau ngelihat jarak jauh itu jarak 6 meter tadi. Nah, jadi mungkin kalau orang suka bilang lihat hijau-hijau gitu ya, mungkin maksudnya itu ya biar kita ngelihat keluar atau ngelihat kemana itu biar mungkin maksudnya ngelihat jauh lah gitu, kayak ngelihat bengong gitu, kayak jadi jarak 6 meter. Jadi setiap kita aktivitas ngelihat deket 20 menit, misalkan kita ngerjain tugas atau apa 20 menit, kita istirahatkan 20 detik aja, cukup 20 detik kita melihat jarak yang jauh, sekitar jarak 20 kaki atau jarak 6 meter gitu, Mbak. Bener gak sih dok, ada yang bilang gini, kalau kita itu sering bekerja di depan layar ataupun anggaplah pekerjaannya mengharuskan dia dengan intens menggunakan komputer setiap hari, itu bagus ketika kita itu mengistirahatkan mata dengan melihat yang hijau-hijau. Nah itu ya, sebetulnya persepsi warnanya itu tidak begitu pengaruh. Hijaunya itu bukan berarti dengan kita melihat hijau itu ada efek sesuatu ke mata kita, tapi melihat hijau itu adalah maksudnya kita itu aktivitas keluar atau kita melihat jarak yang jauh. Pasti kan kalau misalkan kita di indoor, kita misalnya lihat jendela itu mungkin pohon itu atau yang ada hijau-hijau itu pasti jaraknya jauh dari posisi kita sekarang gitu ya. Atau mungkin maksudnya aktivitas lah keluar sebentar gitu, maksudnya sejenak. Jadi metafora aja sebenarnya, warna hijau itu adalah bentuk bahwa kita itu melihat sesuatu yang jauh atau lakukan aktivitas di luar sejenak ketika kita udah lama melihat jarak dekat gitu aja, Mbak. Ada nggak sih dok cara kita membedakan ini sebenarnya mata kita cuman lagi lelah aja atau kita memang punya penyakit mata yang serius? Jadi kalau di kita sebagai dokter mata ngelihatnya gini, kalau misalkan pasien itu untuk dia merasakan dia hanya mata lelah atau dia mata serius, itu pertama kita lihat dari tajam penglihatannya dulu. Jadi ketika dia memang ngerasa nih, misalkan dalam kegiatan sehari-hari orang bisa melihat, misalkan dia sekolah, orang bisa melihat jarak dari kursi yang belakang gitu kelihatan papan tulisnya gitu misalnya ya, atau lain-lainnya dia nggak bisa
Nah, berarti mungkin di situ dia juga udah ada kelainan lain di matanya, bukan hanya mata lelah. Bisa jadi cuman minus atau mungkin ternyata udah ada kelainan lain yang bikin dia tajam penglihatannya udah nggak maksimal seperti orang normal gitu. Jadi paling penting itu sebenarnya kita tahu untuk tajam penglihatan kita sendiri berapa. Mungkin kalau yang pernah ke optik atau pernah lihat-lihat atau check up, pernah mungkin lihat ada yang huruf-huruf yang dari besar sampai kecil itu. Nah, itu yang harusnya kita secara objektif itu kita melihatnya dari sana. Kita bisa melihat baris yang paling kecil dari jarak tertentu, itu yang paling bagusnya. Tapi minimal kita sadar di kegiatan sehari-hari kita sama nggak nih kayak orang-orang lain gitu. Kita bisa nggak misalkan ngelihat proyektor atau ngelihat papan tulis dalam jarak yang jauh. Misalnya kita nyetir, kita kok tadi nggak kelihatan ada motor dari samping, atau misalnya pas malam-malam cahaya kok jadi berpendar. Nah, kayak hal-hal yang kita temuin sehari-hari kayak gini, kalau udah ada keluhan, baiknya memang kita periksakan ke dokter mata. Jadi untuk memastikan bahwa itu adalah suatu kelainan yang berbahaya atau hanya mata lelah, memang harus diperiksa ke dokter mata, Mbak. Kalau umur mempengaruhi nggak sih, Dok? Umur itu pengaruh tadi ya. Kalau misalnya anak-anak memang kan tadi masih berkembang, sehingga sangat disarankan untuk penglihatan jarak dekat dalam jangka panjang memang dikurangi. Tapi memang umur dalam proses penglihatan itu berpengaruh cukup signifikan, terutama dari si lensa tadi yang saya bilang, dia tuh untuk fokus kita. Ketika udah tua, ibaratnya otot-otot di sana itu udah mulai melemah. Makanya justru kalau orang tua masalahnya itu untuk melihat dekatnya. Jadi ketika dia melihat dekat, dia sama dia dijauhkan, karena tadi lensa itu kan gunanya ketika dia berkontraksi itu untuk melihat jarak dekat. Nah, karena dia kemampuan untuk kontraksinya udah nggak kuat lagi. Jadi ketika dia melihat dekat, dia malah kabur. Jadi dia sama dia itu harus dijauhkan. Nah, itu yang paling pasti terjadi, karena itu biasanya di atas 40 tahun itu udah mulai muncul itu namanya kayak mata plus, tapi itu mata tua, bukan beda sama mata plus orang normal gitu ya. Jadi dia masalahnya saat melihat dekatnya, tapi pas melihat jauhnya dia biasanya mungkin masih normal. Lalu kalau di orang tua itu banyak penyakit-penyakit yang kita bilang penyakit degeneratif, atau penyakit yang bisa cenderung muncul ketika nanti fungsi-fungsi tubuhnya itu udah menurun, atau itu penyakit yang agak sulit dihindari gitu. Seperti ada namanya kayak katarak juga ya. Jadi dia itu juga biasanya walaupun nggak ada penyakit-penyakit lain, banyak usia-usia tua itu ya muncul. Tapi mungkin memang cepat atau enggaknya bisa dipengaruhi dari kesehatan tubuh yang lain. Tapi memang katarak sendiri bisa muncul tanpa ada penyakit lain juga gitu. Jadi mungkin kalau ada yang udah tua udah mulai kabur, mulai dicoba dikasih kacamata dekatnya. Kalau memang kacamata dekatnya juga nggak berpengaruh, mungkin harus dicek juga untuk melihat kelainan lain. Bisa ada kataraknya apa, kalau ada yang punya gula mungkin ada komplikasi dari gula dan lain-lainnya gitu, Mbak. Oke, kalau kayak ada katarak, glaukoma dan segala macam penyakit-penyakit pada mata, ini kalau kita sering menggunakan gadget apa semakin bertambah juga, Dok? Sebetulnya kalau pengaruh dari sana sih sebenarnya itu nggak pengaruh ya. Tapi memang tadi salah satu penyakit dari usia lanjut itu juga produksi air mata kita itu menurun. Nah, jadi cenderung jadi namanya sindrom mata kering atau penyakit mata kering. Jadi mata kita itu lebih sensitif dari normalnya. Jadi ketika kita berkedip itu air mata yang dihasilkan kurang bagus atau kurang banyak, sehingga jadi mata kita tuh rasa kering. Kalau mata kering itu kan pasti rasanya nggak nyaman gitu ya. Kayak kalau coba kita nggak ngedip di AC gitu kena paparan, pasti kan rasanya kayak ganjel, pedih, perih gitu ya. Nah, itu dirasakan sama orang-orang yang punya sindrom mata kering ini, terutama di lansia. Nah, salah satu penyebab dari layar ini juga tadi salah satunya itu bisa bikin mata kering, karena ketika kita melihat jarak dekat otomatis itu pasti kita lebih fokus. Refleks berkedip manusia yang normalnya sekian, ketika kita melihat sesuatu dengan fokus, itu refleks berkedipnya bisa berkurang sampai setengahnya. Jadi dan rata-rata kegiatan di AC juga ya, jadinya kan sangat pengaruh juga. Kita udah dengan gadget di AC itu yang bikin mata kering juga. Jadi kalau misalkan tadi di usia lanjut mungkin pengaruhnya ke mata keringnya, tapi kalau untuk katarak dan glaukoma lain-lainnya sebenarnya nggak terlalu pengaruh untuk gadgetnya. Gitu aja, Mbak. Oke, untuk penggunaan obat-obatan tetes mata itu sebenarnya direkomendasikan nggak sih, Dok? Kalau kita adalah pekerja yang menggunakan gadget, mungkin gadget atau layar komputer hampir sepanjang hari. Ya, justru kita sebagai dokter mata itu kalau ketika sudah menemukan pasiennya ini dengan
computer vision syndrome, apalagi dengan mata kering, ya memang kita salah satu yang kita berikan itu adalah obat tetes mata. Obat tetes matanya tapi ini nggak boleh beli sendiri karena obat-obat yang dijual di pasaran itu banyak dengan kandungan yang tidak seharusnya dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi memang obatnya itu harus khusus, hanya itu dia air mata buatan. Jadi dia efeknya itu tetes itu untuk pengganti air mata kita. Biasanya kita berikan kepada usia lansia ataupun dengan yang memang diharuskan pekerjaannya itu memang dia memang depan komputer dalam jangka waktu yang lama, dia tidak bisa banyak istirahatnya dan dia nggak bisa banyak untuk kegiatan di luarnya. Ya salah satunya ya kita berikan itu adalah tadi artificial tears ini atau air mata buatan. Tapi pokoknya jangan sampai beli obat tetes mata sendiri tanpa resep dokter, karena banyak banget pasien yang salah penggunaan obat malah jadi penyakit yang jauh lebih berat dibanding kondisi dia yang sekarang. Banyak yang cuman gatel, cuman kering, cuman merah, beli obat sembarangan, dipakai jangka waktu yang panjang, akibatnya jauh lebih parah gitu. Boleh pakai tetes tapi resep dari dokter, ingat itu aja ya Mbak. Kalau yang di pasaran yang sering kali diiklankan di TV-TV itu sebenarnya aman guys, udah. Kalau yang di iklan-iklan itu sebetulnya kandungannya itu dia nggak cuman air mata aja. Jadi dia itu kan memang dibilang di iklannya pun sendiri untuk iritasi ringan. Nah, memang mungkin banyak mereknya ya, ada beberapa. Tapi sebanyakan yang saya ketemuin itu dia antara ada kandungan lainnya untuk meredakan peradangan itu, meredakan untuk iritasinya, ataupun ada pengawetnya. Memang banyak tetes mata yang menggunakan pengawet, tapi untuk jangka panjang itu, makanya kalau kita lihat itu banyak tetes mata itu ada yang bentuknya botol, ada juga yang kecil-kecil kayak peluru gitu. Jadi dia yang kecil-kecil itu dia itu yang tanpa pengawet sebetulnya. Jadi untuk pasien yang jangka waktu panjang biasa kita berikan yang kayak gitu. Jadi biar dia tuh murni hanya kandungannya itu saja tanpa ada campuran obat lain ataupun ada preservatifnya atau pengawetnya tadi gitu Mbak. Jadi kalau yang di iklan-iklan itu kebanyakan sih saya lihat tuh nggak murni. Maksudnya kandungannya bukan yang biasa kita kasih kalau orang dengan mata kering aja, tapi itu ada kandungan lain mungkin hanya untuk sesekali ketika dia nggak nyaman udah, tapi sering banget disalahgunain gitu. Jadi saran saya mendingan lebih baik pakai resep dokter gitu ya. Oke, selama ini yang sering kali ditemui dok, apa terjadi peningkatan begitu untuk pasien-pasien dengan kerusakan mata? Ada anak-anak muda juga dok? Iya, kalau kita lihat dari trennya sekarang ya, dulu itu sakit mata itu memang kayak katarak, glaukoma, penyakit retinopati, diabetes, itu kan semua penyakit-penyakit yang cenderung terjadi pada lansia, pada usia lanjut. Memang kebanyakan pasien mata itu memang pasien usia lanjut. Tapi makin sekarang ini memang di kalangan dewasa atau remaja dewasa atau anak-anak pun juga sudah meningkat dibanding sebelum-sebelumnya, terutama kelainan-kelainan refraksi ini. Kelainan refraksi itu maksudnya mata minus, mata plus, dan silinder itu jauh lebih meningkat dibandingkan beberapa periode yang dulu-dulu gitu. Nah, kalau memang terkait mata minus ini, memang ternyata di studinya sudah menunjukkan bahwa dengan era sekarang, apalagi kemarin saat pandemi, orang sekolah pun bahkan melihat laptop gitu ya, dan aktivitas sehari-harinya hanya lihat laptop, nggak bisa kegiatan di luar, itu terjadi perubahan yang signifikan terhadap mata minus pada anak-anak itu sendiri Mbak. Jadi ya sekarang pasien anak-anak itu lumayan banyak, walaupun selain mata minus juga ada penyakit-penyakit lain yang bahaya ya. Sebenarnya kalau dari anak-anak itu selain dia minus itu, kalau misalnya nggak diobatin ya bisa sampai matanya itu jadi juling gitu, karena biasanya terlalu fokus dalam jangka waktu yang lama, sementara mata satunya itu nggak fokus sebenarnya, karena mata satunya itu mungkin udah kerusakan juga. Jadi mata satunya yang doang yang bekerja, mata satunya itu jadinya titik tengahnya jadi berubah. Nah, itu bisa sampai juling. Penyakit juling ini juga termasuk salah satu yang banyak meningkat di sekarang, selain dari kelainan minus tadi pada anak-anak gitu. Jadi jaga-jaga
karena mata julingnya juga banyak disebabin karena minus juga gitu. Jadi atau plus. Jadi jangan sampai anak-anak kita atau generasi muda nanti semuanya itu banyak banget yang matanya itu jadi rusak karena ini semua, apalagi sampai tadi jadi juling atau sampai jadi mata malas itu jadi dia udah nggak bisa diperbaikin lagi walaupun dengan kacamata. Jadi itu yang berat-beratnya ya. Kita harapin bisa memang gadget ini nggak bisa kita hindarkan, tapi mungkin bisa lebih kita kontrol atau kita tanggulangi gitu, bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, kita masih akan kembali dokter dengan beberapa pertanyaan juga yang ini ditanyakan oleh masyarakat. Tetap setia kerabat di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Hai kerabat Realita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Beragam hiburan, beragam informasinya.
Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, kaki jam di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Ayo masyarakat Pamekasan, manfaatkan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, pusat pelayanan terpadu untuk masyarakat yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Di sini, masyarakat bisa mengakses berbagai layanan publik dalam satu tempat, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan berusaha, pembayaran pajak daerah, layanan perbankan, PDAM, POS, perpanjangan STNK, perpanjangan SIM, sertifikasi halal, konsultasi hukum, dan layanan lainnya. Semua layanan tersedia dalam satu gedung yang representatif, ramah, dan modern. Tujuan kami adalah memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan terintegrasi demi mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan. Mari bersama-sama memanfaatkan fasilitas Mall Pelayanan Publik ini. Mudah, cepat, pasti. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, kaki jam di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat untuk kebersamanya, karena masih setia bersama dengan Aida Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Masih setia dalam rangkaian program Talkshow Smart Health edisi hari ini, kerabat, masih bersama dengan Aida Clarissa juga. Dan kita masih punya tema tentang mata rusak karena gadget, kendali dan atasi kelelahan mata akibat layar digital. Masih bersama Ayu di studio ada Dr. Otoy Ahmad Syarifuddin, PPDS Mata dari RSUD Smart Pamekasan yang masih menemani kita. Dan dokter, kita izin bacakan beberapa pertanyaan yang datang dari masyarakat ini di akun YouTube dan juga TikTok kami. Yang pertama dari Laura Utami. Nah, ini bertanya, Dok, baiknya untuk istirahatkan mata itu berapa lama sih, Dok? Oke, siapa tadi Laura, Kak Laura. Oh ya, Kak Laura, terima kasih atas pertanyaannya Kak Laura ya. Jadi yang tadi saya bilang, sebetulnya kalau misalkan untuk hiburan itu kita itu harusnya screen time kita itu sebenarnya sekitar 2 jam aja. Dan tadi rumusnya tadi untuk istirahat itu adalah 20 Kak. Jadi selagi kita bisa, setiap kita ingat minimal 20 menit sekali, kita istirahatin cukup 20 detik aja. 20 detik kita istirahat.
kita melihat jarak jauh. Istirahatnya itu dengan jangan istirahatnya kakaknya itu malah ngeliat HP, ya sama aja. Misal kakaknya lagi kerja lihat komputer, aduh istirahat dulu habis itu ngeliat HP, itu sama aja. Jadi intinya kita tuh ngelihat jarak yang jauh, atau kita tuh bengong gitu ibaratnya. Atau yang orang bilang lihat hijau-hijau tadi, ngeliat keluar atau ngelihat ke jarak yang jauh. Cukup 20 detik itu udah sangat ngebantu otot-otot di mata kita untuk relaksasi sejenak. Boleh nanti dilanjutkan lagi aktivitasnya, tapi siklusnya gitu terus. Jadi sedikit-sedikit tapi sering gitu aja. Oke, selanjutnya dari Sofian Dini. Dok, untuk mata minus itu sebenarnya bisa bikin buta permanen nggak sih dok? Dan jika tidak menggunakan kacamata? Oke, jadi mata minus itu memang mungkin sebetulnya mata minus itu kita dokter mata itu dibilang juga dia penyakit, tapi bukan penyakit ya. Jadi penyakit di mata itu ketika mata itu nggak bisa melihat jarak yang paling baik dengan koreksi atau dengan kacamata. Ketika dia dengan kacamata itu masih bisa melihat jarak yang paling kecil, itu dibilang matanya itu berarti masih sehat hitungannya gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya mata minus itu ya nggak usah berkecil hati kalau mata dia itu nggak normal, karena kita dokter mata pun juga banyak yang pakai kacamata. Selagi kita bisa koreksi dengan kacamata, itu justru targetnya, harapannya itu adalah dengan kacamata kita bisa melihat nilai yang paling sempurnanya, itu huruf yang paling kecil yang ada di papan pemeriksaan mata. Nah, banyak orang yang mungkin menyepelekan penyakit-penyakit mata minus ini, sehingga atau mungkin malah ngerasanya dengan kacamata itu dia malu, ataupun ngerasanya dikira matanya itu sakit, sehingga dia mengabaikan itu dia punya minus, punya kelainan silinder atau apapun lainnya, diabaikan sama dia. Yang lama kelamaan matanya itu nggak terbiasa untuk melihat sesuatu yang kecil dalam jarak jauh, atau yang tadi nilai dalam koreksi tadi yang dinilai dengan nilai pemeriksaan mata tadi, huruf-huruf yang paling kecil itu dia nggak terbiasa, sehingga yang membuat nanti matanya itu namanya jadi mata malas, atau kalau istilah kedokteran itu ada astenopia, ambliopia itu jadi mata malas, sehingga dia itu matanya ya udah dia merasa target saya tuh hanya segini, jadi saya nggak perlu untuk melihat benda yang lebih kecil lagi daripada ini. Nah, itu yang berbahaya. Jadi ketika nanti makin buruk lagi, nggak dibenerin lagi, nanti dia gitu lagi, nanti tiba-tiba melihatnya tadinya bisa yang misalnya font 12, tiba-tiba nanti lama-lama jadi font 16 baru bisa kelihatan, tapi lama-lama nanti fontnya harus naik lagi. Nah, itu matanya nggak diajarkan untuk melihat secara maksimal. Itu yang berbahaya. Dan ketika udah terjadi amblyopia ini sangat sulit untuk dikembalikan fungsinya, karena sarafnya tadi udah dalam jangka waktu yang lama dia nggak terlatih, akhirnya dia saraf-saraf kesana tuh ibaratnya udah males lah untuk bekerja. Jadi untuk mengembalikan kondisinya itu hampir sulit untuk kembali 100%. Jadi bisa sampai kita bilang kebutaan itu lah mungkin. Oke, selanjutnya dari akun Nanda Amalia. Dok, untuk faktor dari baca sambil rebahan dengan faktor keturunan itu perbedaannya paling bisa buat mata minus mana yang lebih besar? Oke, Mbak Amalia ya. Jadi memang dari dulu kan kita diajarin ya, kalau misalkan baca atau main HP atau apa, itu dalam kondisi yang normal, terutama itu dalam posisi dan juga pencahayaan. Nah, itu memang faktor yang penting. Jadi posisi ini sebenarnya lebih pengaruh kepada kondisi titik fokus mata kita. Jadi kalau misalkan kita rebahan, misalkan kita posisinya agak miring atau kita posisinya nggak lurus, tegak lurus dengan posisi layar atau buku yang kita lihat, itu tadi nyebabin salah satu mata kita itu titik fokusnya jadi berbeda. Jadi antara bisa jadi nanti agak juling atau nanti salah satu matanya itu jadi mata malas tadi, karena yang lebih bekerja hanya salah satu matanya. Nah, dan untuk faktor kedua itu adalah pencahayaan. Pencahayaan itu penting juga, karena ketika mata kita memang luar biasa sebenarnya, dia tuh ada dua saraf yang bekerja, satunya itu saat terang, satu lagi saat gelap. Saat terang itu kita lebih bagus untuk persepsi warna, saat gelap itu kita lebih bagus untuk persepsi hitam putih. Jadi walaupun gelap, biasanya kan pasti ada tuh kondisi ketika kita mati lampu atau lampu kita matikan,
kita awalnya nggak ngeliat apa-apa sama sekali, lama-lama mulai kelihatan, tiba-tiba tuh bentuk-bentuk mulai jelas. Karena tadinya saraf yang bentuk kerucut tadi digantikan sama bentuk batang. Itu tadinya kita lebih mencari untuk kontras warna dan kontras, jadi untuk hanya grayscale aja atau kita melihat hitam putih. Nah, ketika kita melihat dalam keadaan gelap tadi, saraf-saraf yang bekerja tadi itu kan tidak hanya saraf yang untuk sifatnya dia hanya untuk melihat perbedaan hitam putih tadi itu aja. Jadi satu, mata kita untuk melihat layar itu, terutama dari layar gadget kita itu ada namanya blue light. Jadi blue light itu memang walaupun masih diteliti bahayanya itu seperti apa, dan kadang kan juga banyak yang orang jual kacamata itu kayak ini anti radiasi, anti blue light gitu dia bilang, walaupun memang dia nggak ada efek secara jangka pendeknya, tapi diketahui bahwa jangka panjang itu banyak yang bilang ini banyak yang berdampak. Nah, ya blue light itu bisa direduksi atau bisa dikurangi dengan adanya pencahayaan yang sifatnya itu lebih warm gitu, lebih kuning atau lebih oranye gitu di sekitar kita. Ya, jadi atau pencahayaan yang cukup lah intinya. Kalau misalkan kita baca gadget kan layar kita memang sudah terang, tapi terangnya itu juga harus kita atur. Makanya banyak yang ada reading mode atau night mode, itu biasanya kalau di HP itu juga nggak apa-apa kita nyalain kalau misalkan kalau malam. Tapi jangan sampai yang gelap gulita banget kita main HP kalau bisa. Jadi masih ada pencahayaan yang lain sehingga cahaya yang keluar dari sana itu ada direduksi dari cahaya lain yang membantu untuk ngeluarin cahaya. Kalau kita baca sesuatu yang tanpa layar, misalkan kita baca baca buku, itu emang kondisinya harus terang. Jadi kondisi mata kita nggak lelah untuk memfokuskan gelap terangnya. Jadi hanya untuk fokus untuk melihat huruf-hurufnya aja atau melihat gambar yang mau kita lihat. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya kasih tahu untuk sekarang. Oke, selanjutnya ada dari Agung Sulaiman. Dokter, kalau vitamin buat mata yang bagus apa ya dok? Kalau dari Real Food apa aja? Oke, vitamin ya. Mungkin dari dulu banyak ya yang suka bahas tentang wortel atau ada sayur-sayuran lain-lainnya yang bisa memperbaiki mata. Tapi sebetulnya ya segala macam real food, vitamin, sayuran, buahan itu ya bagus untuk vitamin mata kita. Bukan hanya vitamin A ataupun hanya wortel aja. Tetapi memang banyak kondisi mata yang nggak bisa disembuhin hanya dengan vitamin. Jadi banyak persepsi yang salah itu adalah ketika misalkan dia matanya kabur, dia makan wortel yang banyak atau dia bikin jus wortel tiap hari, dia minum vitamin A. Nah itu nggak bisa mengendalikan kondisi matanya. Tapi vitamin A itu bagus untuk saraf-saraf di matanya. Jadi ketika tadi mungkin yang tadi matanya udah ada kelainan di sarafnya atau matanya malas atau apa, itu bisa ngebantu untuk menstimulasi saraf-saraf matanya. Tapi misalkan dia bisa bilang nanti minusnya berkurang atau nanti misalkan kataraknya membaik, itu tuh sebetulnya harusnya tidak bisa karena nggak ada pengaruh langsungnya. Jadi makanan apapun asalkan sehat, mengandung kaya vitamin, kaya mineral, dan real food tadi ya, nggak yang terlalu ultra processed food, baik untuk tubuh terutama untuk mata juga gitu. Selanjutnya ada dari Arif Darmawan. Dok, saya editor dan mata sering kayak kering gitu. Apa bisa bahaya kalau dibiarkan? Dan solusinya apa ya dok? Karena ini mata pencarian saya, jadi harus sering di depan laptop. Oke, Mas editor ya. Jadi memang ini yang susah kita lawan juga, karena ini kan masnya berarti depan layar itu kan bukan untuk hiburan, melainkan memang untuk pekerjaan. Saya sendiri juga memang banyak ya aktivitas seperti masnya kayak gini juga dulu. Untuk kegiatan sehari-harinya, kalau misalkan masnya masih bisa mengatur tadi untuk penglihatan tadi 20-20-20 tadi, mungkin dicoba dulu untuk diterapkan. Tapi misalkan deadline atau ada apa-apa yang mungkin harus fokus, udah nggak bisa, itu boleh tadi kalau misalkan mau pakai tetes mata dan mau dibantu untuk dikasih ininya ya, pelembab buat di air matanya. Tapi memang ya harus tadi ya sesuai resep dokter. Kalau misalkan emang udah harus matanya kering karena kerjaannya tadi, jadi ya
berarti berobat aja. Nanti minta obat untuk mata kering, nanti akan dikasih obat untuk mata keringnya itu. Tapi sebisa mungkin dicoba dulu tadi yang jarak 20-20-20 nya tadi gitu ya. Jadi paparan AC langsung itu jangan terlalu langsung kena mata. Terus misalkan jangan kena asap rokok. Biasanya kan itu kan kombinasi semua ya, karena udah kerjanya depan komputer, dia fokus, terus sambil deadline dia sambil ngerokok, terus AC-nya kenceng ke dia. Nah itu semua itu kombinasi. Jadi pelan-pelan environment-nya diperbaiki dulu. AC-nya itu jangan langsung kena ke wajah kita. Terus suhunya juga jangan terlalu anginnya jangan terlalu kuat, jangan merokok sambil melihat layar, dan istirahat berkala tadi 20-20-20. Oke, selanjutnya dokter dari Indah Permata. Kalau luka di mata itu juga bisa karena kelamaan main HP gak dok? Soalnya sering gatal dan kering. Oke, luka di mata ya Mbak Indah. Jadi sebetulnya beda, yang kita bilang luka sama iritasi itu beda. Jadi kalau misalkan ada luka di mata itu mungkin udah matanya itu udah iritasi terus dikucek gitu ya mungkin. Jadi itu bisa jadi luka. Luka itu karena kalau luka itu adanya perdarahan ya, atau adanya sobek gitu misalnya dari jaringan di matanya. Nah, ketika dia itu mata kering memang jadinya kan karena tadi ya, misalnya salah satu efek dari kita gadget tadi kan matanya jadi kering. Nah, mata kering itu mungkin juga menyebabkan kan jadinya lapisan mata kita itu jadinya lebih rapuh, karena ibaratnya lebih kering, jadinya lebih gampang debu nempel, dia lebih gampang luka. Nah, itu faktor lainnya memang bukan secara langsung dia bikin luka, tapi ketika dia terlalu kering ditambah lagi kotor lalu kita kucek atau kita misalkan batuk gitu misalkan terlalu kenceng, itu ya bisa juga jadi luka di matanya gitu Mbak. Ada dari Lali Puspita juga dok, saya mata minus tapi males pakai kacamata, bahaya nggak sih? Nah itu yang tadi saya bahas di awal ya. Jadi bahayanya justru kalau dia nggak pakai kacamata. Ketika dia misalkan masih nyaman nggak pakai kacamata bisa melihat yang jelas, misalkan di aktivitas buat jarak menengahnya bisa nggak pakai kacamata itu ya nggak apa-apa. Tapi ketika misal dia mulai jauh dia nggak kelihatan, kacamatanya harus dipakai lagi. Jadi mata kita harus selalu terbiasa untuk tadi ngelihat jarak jauh, jarak dekat, huruf yang kecil, huruf yang besar. Jadi mata kita selalu terlatih. Jadi ketika mbaknya nggak pakai kacamata, pasti otomatis mbaknya antara melihatnya dia deketin atau nanti fontnya dibesarkan ataupun lain-lainnya untuk mengkompensasi karena nggak mau pakai kacamatanya. Nah itu secara nggak langsung bikin matanya jadi malas untuk melihat yang maksimal. Kemampuan maksimal matanya itu jadinya nggak terlatih gitu Mbak. Jadi harus dipakai kacamatanya, dan yang pakai kacamata jangan lupa untuk cek berkala selama minimal 1 tahun atau baiknya 6 bulan sekali, terutama yang masih usia di bawah 20 tahun karena bola matanya masih berkembang, kacamatanya nanti ukurannya berubah-ubah. Oke. Ada dari Sri Nur Aini, apakah orang yang mempunyai riwayat mata minus bisa sembuh tanpa kacamata, dan supaya tidak bertambah minusnya apa yang perlu dihindari? Oke, terkait mata minus berarti ya. Jadi mungkin banyak banget nih yang memang suka minta tanya gini. Saya juga kalau di poli banyak yang tanya, dok ini mata anak saya minus, bisa nggak hilang minusnya? Jawabannya bisa sebetulnya, mata minus itu bisa hilang. Tapi hilang itu dengan satu itu adalah dengan operasi bedah refraktif, atau yang kita suka kita lakukan itu kayak lasik atau lain-lainnya mungkin yang orang kenal mungkin istilahnya lasik ya. Itu bisa menghilangkan mata minus dalam jumlah tertentu, ada maksimalnya sampai minus sekian belas biasanya masih bisa dioperasi. Dan beberapa operasi mata lainnya ada yang bisa untuk menghilangkan mata minus. Kalau dia nggak mau dengan operasi, ada juga namanya itu ortho-K lens. Jadi lensa yang kita pakai saat tidur justru. Biasanya kan lensa kita lepas, kontak lensa ya. Kita biasanya kan kita lepas saat kita tidur justru. Nah, ini jadi dia memang kontak lensa khusus yang kita pakai saat kita tidur justru. Jadi pas kita tidur kita pakai kontak lensanya. Saat bangun itu dia bantu untuk merubah bentuk mata kita sesaat atau 1 hari lah. Jadi dalam 1 hari itu dengan ukuran yang udah disesuaikan sebelumnya, si
lensa itu merubah bentuk mata kita sehingga kita yang punya minus-minus kecil itu mungkin masih, atau silinder terutama biasanya itu bisa membaik dalam 1 hari itu. Nah ketika malamnya kita pakai lagi untuk besoknya kayak gitu terus. Tapi untuk tanpa misalkan dengan obat, dengan tetes, dengan makanan, itu nggak ada yang bisa menghilangkan mata minus. Jadi hanya untuk operasi, pemakaian tadi lensa untuk yang merubah bentuk bola mata tadi dalam jangka waktu harian, ya, atau disembuhkan dengan kacamata atau kontak lensa harian yang biasa dipakai gitu. Oke, dari Eva Magdalena juga, Dok. Anak saya minus dari kecil, tapi saya dan suami tidak ada yang minus. Apakah faktor keturunan atau ada hal lain yang soalnya selama ini selalu saya jaga untuk penggunaan HP-nya? Oke, nah ini sebetulnya agak jarang ya Mbak Eva. Jadi memang faktor paling besar dari bikin mata minus itu adalah dari keturunan, karena bentuk bola mata itu yang sangat mempengaruhi seorang anak itu akan menjadi minus. Nah, bentuk bola mata itu kan berarti ya faktornya itu adalah keturunan. Ketika bentuk bola mata ayah atau ibunya atau bahkan keduanya itu ada pemanjangan, atau yang orang mata minus itu biasanya bola mata lebih panjang, itu anaknya juga akan lebih panjang sehingga matanya nanti jadi minus. Nah, dan faktor kedua tadi kan yang sudah saya jelasin dari awal ya, bahwa itu faktor pengaruh dari gadget. Jadi kalau misalkan dia ini ibu udah, misalnya orang tua nih rasanya dua-duanya nggak ada yang punya minus, terus gadgetnya udah sangat dibatasin, memang berarti ini jarang terjadi. Bisa jadi ini ada keturunan yang resesif atau yang kemungkinannya tuh kecil sebenarnya, tapi ada bakat-bakat dari keluarga yang lain yang menurun. Mungkin misalkan dari om tantenya atau kakek neneknya mungkin ada yang punya bakat bisa menurun, atau sama-sama dari orang tuanya punya bakat sedikit-sedikit di anaknya itu munculnya jadi agak besar gitu. Jadi misalnya jadi tadinya orang tuanya, ataupun bisa juga orang tuanya itu mungkin punya sedikit-sedikit tapi nggak perlu pakai kacamata, jadi nggak dihirauin, tapi anaknya karena sekolah jadinya muncul karena nggak bisa ngeliat jarak jauh gitu. Jadi pada faktor keturunan dari nggak langsung dari orang tua bisa jadi, ataupun memang orang tuanya punya ada tapi nggak muncul gitu. Jadi dia hanya pembawa tapi baru munculnya di anaknya gitu. Oke, ada pertanyaan juga dari Kak Alivia. Ayahku stroke, Dok, dan stroke total disebabkan di sebelah. Terus sekarang matanya nggak bisa melek yang sebelah kanan. Kalau melek itu ada yang ganjil katanya, terus memerah matanya. Nah ini seperti apa, Dok? Oke, kalau pasien stroke itu kan memang jadi kan sering yang kita lihat ya, orang stroke itu yang paling kelihatan itu dari wajahnya atau dari anggota geraknya itu ya ada yang terganggu. Dari mukanya sendiri, raut mukanya ada yang kayak turun, atau jadi kayak ngomongnya jadi agak cadel, atau nggak bisa senyum. Nah itu kan mukanya sebelah itu dia ibaratnya semuanya terjadi istilahnya ya kelumpuhan lah, mungkin bahasa awamnya ya, kelumpuhannya di wajah sebelah, mengenai juga terjadi kelumpuhan itu di otot-otot di kelopak mata. Jadi ketika wajahnya itu sebagian mengalami kelumpuhan, dia misalkan nggak bisa ngangkat alis, nggak bisa senyum, nggak bisa, lidahnya nggak bisa digerakin ke arah yang sakit, ngomongnya jadi agak cadel. Nah efek ke kelopak mata itu walaupun dia itu ada disarafi sama saraf yang lain, tapi kadang-kadang bisa juga kena berbarengan. Jadi dia juga matanya itu jadi turun. Jadi kelopak matanya itu penyanggah kelopak matanya juga jadi lumpuh juga. Kalau dilihat sekarang ini jadi merah, itu sebenarnya jarang ya. Justru biasanya orang yang sering matanya merah itu justru yang kelainannya itu dia ketika nutup mata itu nggak bisa rapat. Jadi mata itu terlalu terbanyak paparan dari luar, jadinya matanya itu jadi iritasi terus. Nah kalau misalkan dia matanya ketutup terus, itu justru biasanya lebih aman dibanding orang yang nggak bisa rapat. Jadi kan kelopak kita itu ada fungsi dia nutup sama fungsi buka. Lebih aman untuk mata itu ketika dia nggak bisa ngebuka daripada dia nggak bisa nutup gitu. Karena ketika nggak bisa nutup, paparan dari luar tuh kena terus, jadi merah, bisa sampai luka, sampai jebol gitu matanya bisa sampai. Ketika dia nutup terus,
kemungkinan ketika sebelum menutup itu mungkin ada kotoran atau ada sesuatu hal di matanya yang terperangkap, yang karena dia nggak ngedip jadinya dia nggak kebilas, sehingga di situ terjadi infeksi atau jadi peradangan di sana ya. Jadi mungkin sarannya buat kakaknya, jadi sesekali sering dilihat, kalau ada beleannya dibersihkan, atau kalau nanti minta tetes dari dokter sering ditetesin buat bantu efek ngedipnya, karena udah nggak ngedip lagi kan, jadi biar mata itu sesekali dibasuhnya basuh manual dengan tetes mata gitu aja kak. Ada juga dari Insan Adim, hal yang paling baik untuk kesehatan mata dan tidak gampang lelah itu apa ya dok yang bisa kita lakukan? Kenapa kak? Maaf tadi lupa tanya. Hal yang paling baik untuk kesehatan mata supaya tidak gampang lelah itu apa ya dok yang perlu kita lakukan? Oke, jadi mungkin ya kalau kesimpulannya terkait mata lelah atau terkait tadi ya pengaruh dari gadget itu, mungkin kalau diambil poin-poin besarnya, hal yang harus kita lakuin terutama bagi para pelaku atau pekerja-pekerja yang memang kerjanya di depan komputer, itu saya rangkum coba misalkan jadi 5 poin. Jadi untuk kitanya sendiri itu kita harus tadi istirahatkan matanya secara berkala, atau yang tadi 20 tadi. Setiap 20 menit istirahat selama 20 detik, melihat jarak 20 kaki atau 6 meter, atau yang lihat hijau-hijau itu ya. Itu pertama. Jadi kita harus sering-sering istirahatkan mata kita selagi bisa. Kedua, ketika kita lihat komputer tadi memang efek kita berkedip itu berkurang. Jadi kita harus lebih sadar untuk berkedip. Jadi kalau misalnya ngejelasan matanya udah nggak enak nih, banyakin lah berkedipnya. Terus istirahatin dulu matanya. Terus mungkin memang kita nggak bisa ya fokus sambil ngapain, sambil kita harus mikirin kedip juga. Tapi kalau misalkan nggak enak dikit, pokoknya kedipin aja matanya, karena refleks berkedip kita pasti berkurang kalau kita lagi aktivitas. Lalu kalau untuk yang masih bisa, yang misalnya memang bukan pelaku atau pekerja dengan gadget, harus dibatasi tadi penggunaan screen time-nya. Kalau bisa hanya 2 jam per hari untuk hiburan. Lalu perbanyak kegiatan-kegiatan yang outdoor atau yang kita melihat jaraknya itu jarak menengah atau jarak jauh, agar mata kita itu ada waktunya juga untuk relaksasi dalam jangka waktu yang lama. Lalu yang keempat tadi mungkin lebih ke tadi aktivitas behavior lingkungan kita sendiri. Ketika kita membaca atau main HP itu jangan dalam kondisi gelap, agar ngebantu juga untuk mata kita lebih nyaman. Lalu yang terakhir, jangan lupa kalau memang mungkin dirasanya ini makin berat, udah dicoba istirahat, udah dicoba sering berkedip, udah dicoba dikurangin screen time-nya, tapi masih sering juga matanya rasa lelah, pakai tetes mata dengan cara yaitu adalah kontrol atau berobat. Jadi periksa rutin mata, ada keluhan, atau terutama kalau matanya ada keluhan lainnya apalagi kabur, harus berobat ke dokter mata. Baik, terima kasih Dr. Ote Ahmad Syarifuddin, PPDS Mata dari RSUD Smart Pamekasan sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia bersama dengan kami dalam rangkaian program Smart Health edisi hari ini bersama dengan Aida Clarissa. Ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita kerabat edisi hari ini. Saya Aida Clarissa pamit undur diri, stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri sejak Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet